Jadi prostat ini hanya ada di laki-laki, ini adalah suatu kelenjar yang melingkupi saluran kencing kita, letaknya adalah di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah untuk, mengeluarkan, cairan yang nanti juga akan keluar bersama dengan ejakulasi. Nah, prostat ini, sesuai dengan usia, kemudian adanya hormon laki-laki bisa membesar, sehingga bisa menekan saluran kemih di bagian bawah dari kandung kemih sehingga menimbulkan berbagai gejala. Gejala-gejalanya adalah satu, kencing mulai susah ya, harus mengedan, aliran kencingnya terputus-putus, kemudian setelah kencing rasanya tidak lampias, masih berasa sisa. Tetapi juga ada gejala-gejala seperti beser, kencing malam hari, terbangun untuk kencing saat tidur malam hari ya, kemudian sulit untuk menahan kencing sampai mengompol. Kadang-kadang bisa disertai kencingnya berwarna merah atau berdarah. Nah, untuk penyebabnya, pembesaran prostat jinak adalah faktor usia ya, faktor aging atau, penyebab lainnya adalah, hormon laki-laki yang akhirnya hormon laki-laki itulah yang akan memicu sel-sel prostat tersebut untuk, bertambah besar. Nah, untuk pembesaran prostat yang ganas, tentunya di sini ada faktor genetik juga, jadi harus diwaspadai apabila timbul gejala-gejala pembesaran prostat seperti tadi kencing mulai susah, kemudian tidak lampias, terputus-putus, harus mengedan, itu bukan hanya disebabkan oleh pembesaran prostat yang jinak, tetapi juga dapat disebabkan oleh pembesaran prostat yang ganas atau kanker prostat. Disinilah kita harus waspada untuk para laki-laki untuk rutin check up, memeriksakan darahnya yang kita kenal dengan pemeriksaan screening untuk kanker prostat yaitu PSA. Prostat Specific Antigen. Nah, itu bisa diperiksa secara berkala setiap tahun. Kemudian juga saat kita sudah memulai gejala, kita bisa memeriksakan ke dokter. Dokter dapat meraba prostat kita sehingga bisa menentukan ini kira-kira pembesarannya ini cenderung ke arah ganas atau cenderungnya jinak. Saat ini memang pencegahan untuk pembesaran prostat jinak agak sulit ya, karena faktornya faktor usia dan faktor hormon laki-laki yang mungkin tidak bisa kita cegah. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah apabila sudah mulai timbul gejala-gejala seperti tadi, seperti kencing mulai sulit atau kencing mulai beser, malam hari sudah mulai terbangun ya lebih dari 1 sampai 2 kali, segeralah untuk mencari pertolongan dan untuk melihat terutama untuk memastikan bahwa pembesaran prostat tersebut bukan jenis yang ganas. Pengobatan selalu dimulai dengan modifikasi gaya hidup ya, terapi perilaku, kita bisa mengatur minum agar mungkin minum tidak mendekati malam hari saat mau tidur sehingga tidak sering terbangun malam hari sehingga tidur terganggu. Bisa juga dengan obat-obatan, sekarang banyak sekali obat-obatan untuk mengatasi pembesaran prostat sampai akhirnya pada operasi juga ada yang menggunakan alat teropong sekarang yang paling banyak dipakai, jadi tidak ada luka sama sekali di badan pasien. Sampai ada juga yang dengan operasi terbuka dengan luka yang besar, tetapi hal itu sudah jarang dikerjakan. Yang terpenting untuk deteksi dini dari pembesaran prostat yang tipe ganas atau kanker prostat, terutama apabila kita mempunyai keluarga seperti ayah atau kakek yang menderita kanker prostat, kita harus lebih sering melakukan deteksi yaitu dengan memeriksakan darah tadi, memeriksakan PSA di laboratorium setiap tahunnya untuk laki-laki yang beresiko. Kemudian juga apabila timbul gejala-gejala berkemih untuk segera mencari pertolongan sehingga prostatnya bisa dievaluasi. Demikianlah topik mengenai pembesaran prostat jinak bersama saya Profesor Dr. Harina Erlianti Raharjo. Sampai jumpa pada episode berikutnya.